tugas saya kepala sekolah adalah melakukan supervisi akademik. Nah, rencana besok saya akan supervisi kelas ini. Besok ada di kelas berapa? Di kelas 9B jam pertama. Jam pertama. 1-2 ya. Berarti tanggal 24 September. Oke, Bu Yuni, untuk besok itu materinya apa? Untuk besok materinya tabung. Oh, tabung. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa? Siswa besok itu siswa menentukan luas permukaan tabung. Permukaan tabung. Selain itu apa hanya itu aja tujuannya? Ya satu. Oke. Terus kemudian pengembangan yang ingin dicapai, maksud saya kemampuan anak apa yang ingin Bu Yuni capai untuk besok itu? Besok itu anak-anak saya harapkan, memang kemarin sudah saya informasikan anak kita ada tabung. Ya. Dari tabung kita udah untuk kita buka jaring-jaringnya sehingga anak tahu untuk mencari luas permukaan tabung itu diperoleh dari mana. Oke. Dari ada 2 lingkarannya dari mana, yaitu luas alas dan luas tahan. Sehingga nanti kalau sudah saya buka itu yang di tengah itu selimutnya nanti itu membentuk persegi panjang. Dengan harapan saya seperti itu anak-anak bisa mempraktikkan dan menghitung sendiri. Ya. Berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah anak-anak mampu mengukur luas tabung dengan cara tahu luas permukaan tabung dengan cara dibuka. Oke. Terus kemudian strategi yang ingin disiapkan Bu Yuni untuk besok supaya tujuan pembelajaran itu tercapai memakai langkah apa? Saya menggunakan media tabung yang saya berikan anak-anak. Terus kemudian dari tabung itu saya lapisi saya lapisi. Memang tabungnya sudah ada, saya lapisi dari kertas supaya waktu dibuka itu anak-anak tahu, oh ini yang dari selimutnya, ini yang dari atas, ini yang dari bawah, sehingga anak-anak bisa untuk menghitung luas permukaan tabung itu anak-anak betul-betul nyata dari asalnya dari jaring-jaring tabung yang saya buka. Berarti Bu Yuni mempersiapkan medianya. Medianya berupa apa? Dari kertas atau dari apa? Bisa anak-anak sudah membawa, saya sama anak-anak sudah kesepakatan, memang sebelumnya anak-anak sudah saya suruh membawa apapun yang ada di sekitar kalian boleh dibawa. Yang asalkan semuanya berbentuk tabung. Jadi anak-anak ada yang boleh membawa pipa, boleh, ada yang boleh bambu juga boleh, ada yang mungkin dari saya boleh bawa kaleng boleh, asalkan semuanya berbentuk. Oke. Terus kemudian apakah ada untuk persiapannya itu memakai kalimat pemantik, pertanyaan pemantik, atau memakai dari media YouTube atau apa, ada nggak? Saya juga bisa pakai itu, biasanya bukan YouTube itu kan saya tampilkan untuk jadi anak-anak tahu, oh dengan kita belajarnya juga bisa dari media yang ada. Kira-kira besok itu media yang dipakai kan tadi ada realia, kemudian ada dari YouTube. Bu Yuni sudah bisa memperkirakan hambatan anak-anak itu kira-kira apa? Kalau belajar mencari luas permukaan tabung, hambatannya itu berupa apa? Jadi Bu, untuk anak-anak itu sebetulnya materinya tidak terlalu sulit. Tapi kadang-kadang anak-anak itu untuk menghitung itu kan dasarnya ini yang perlu saya tekankan. Untuk perhitungan perkalian itu kan perlu penekanan di situ. Jadi saya harus juga telaten untuk melatih anak-anak bagaimana menghitungnya. Itu hambatannya di hitungannya anak-anak. Berarti ada solusi untuk gimana kabar kalian anak-anak? Baik? Senang hati? Sudah sarapan tadi pagi? Oke, betul. Untuk hari ini materi yang kita pelajari yaitu benda apa? Ini bapak benda apa? Tabung, oke, tabung. Ya, materi yang kita pelajari hari ini yaitu materi tabung. Kita juga membedah tabung. Kalau kita lihat caranya tabung ini, seperti ada yang ada di layar itu, kita ada 2 lingkaran.
pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Ini kita menindaklanjuti dari saya observasi di kelasnya Bu Yuni. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Menurut Bu Yuni, kemarin tujuan pembelajaran yang mengukur luas tabung itu tercapai belum? Insya Allah tercapai, karena kemarin itu saya sebetulnya ada 4 tujuan pokok yang saya itu. Yang pertama, anak-anak itu tahu mengidentifikasi tabung itu apa. Setelah itu anak-anak itu unsur-unsur tabungnya apa. Setelah itu ada kita membuat jaring-jaring tabungnya itu apa, sehingga anak sampai dengan menentukan rumus luas permukaan tabung. Insya Allah kemarin anak bisa tercapai. Kemudian dari interaksi saya juga melihat ada manajemen kelas, interaksi dengan siswa, dan kemudian assessment. Dari semua itu kira-kira yang ada masalah di mana Bu? Maksud saya yang perlu ada solusi atau bagaimana, di mana? Kemarin untuk manajemen kelas saya alhamdulillah mulai dari saya membagi rencana pembelajaran dulu. Saya buat dulu, setelah itu nanti saya praktekkan di dalam kelas. Itu juga nanti karena teori yang pembelajaran saya gunakan itu diskusi, anak-anak saya kondisikan dengan berkelompok sampai terakhir kemarin itu sampai berdiskusi di antara kelompok-kelompok itu. Alhamdulillah anak-anak kemarin itu sangat antusias karena anak-anak tahu bendanya tabung itu seperti ini bendanya, sehingga anak-anak bisa mengantisipasikan, oh ini harus saya, kalau saya pecah itu bentuknya seperti ini, sehingga sampai dengan menentukan luas permukaannya. Insya Allah anak-anak bisa. Cuma kendalanya kemarin itu anak-anak kan memang untuk menghitungnya, menghitungnya itu kita perlu telaten untuk membimbing anak-anak sehingga bisa benar-benar menghitung dengan hitungannya benar. Oke, berarti yang ada masalah untuk tantangannya adalah masalah menghitung. Di bagian apa Bu? Di perkalian anak-anak belum begitu hafal. Oh, perkalian ya. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut apa yang Bu Yuni lakukan? Langkah awal dulu saya sebelum memasukkan di situ Bu, saya anak-anak saya buatkan tabel. Tabel kayak KSG itu. Ya, tabel di situ ada tabel perhitungan perkalian 1 kali 1 sehingga untuk tabel sampai 10 kali 10 itu harus dihafalkan terlebih dahulu karena itu dasar. Kalau perkalian itu gampang, nanti untuk kedepannya semuanya akan mengalami kesulitan. Berarti kemarin ketika pembelajaran anak juga membawa tabel atau bagaimana? Tabelnya sudah saya suruh mengingat-ingat, karena itu prasyarat. Kalau prasyaratnya harus hafal itu sehingga nanti untuk menghitungnya kan sudah bisa. Nah, itu semua sudah hafal atau ada yang belum hafal? Ada sebagian yang belum. Nah, tadi disampaikan ada yang sebagian yang belum. Kiat apa yang dilakukan Bu Yuni kira-kira untuk mengatasi hal tersebut? Saya face to face Bu. Ya, saya face to face, saya komunikasikan, saya cek sekali lagi, saya cek ulang lagi sehingga anak itu akhirnya paling tidak kalau dijak komunikasi itu kan ingat itu pesan saya itu. Oh gitu ya. Jadi diminta membuat tabel, menghafalkan. Selain itu bagi yang belum, mereka diajak bicara tatap muka ini. Selain itu apa Bu Yuni? Kendalanya untuk selain perkalian atau ada lagi mungkin yang dihadapi Bu Yuni di kelas? Kemarin itu untuk membuat jari-jari tabung itu alat anak-anak kadang-kadang tidak membawa itu, misalnya jangkanya. Gantian Bu, jadi sehingga memerlukan waktu agak lama. Nah, itu kemudian itu apakah sudah selesai atau pertemuan berikutnya masih materi itu atau ganti materi itu? Alhamdulillah kemarin kan memang tujuan saya sampai menemukan rumus Bu, sehingga anak-anak sudah sampai menemukan rumus saja. Jadi untuk asesmen saya unjuk kerja dari anak. Unjuk kerja. Itu berupa proyek atau apa? Berhasil. Berupa hasilnya. Jadi sudah terlaksana semua. Kemudian untuk rencana pembelajaran berikutnya apa yang akan dilakukan? Untuk rencana pembelajaran karena sudah menemukan rumus, mulai menghitung. Mulai menghitung luas permukaan. Seandainya nanti mau membuat tabung itu seandainya terbuat dari karton, berapa luas karton yang kita Jadi kemarin masih mencari, explore, menemukan. Kemudian berikutnya itu aplikasi. Aplikasi. Nah, yang dipersiapkan apa Bu Yuni untuk aplikasi besok itu?
pertemuan berikutnya. Iya, kemarin kan anak-anak sudah membuat tabung. Nah, tabungnya itu kan dibuka Bu, Iya. jari-jari. Itu nanti yang bawah sama atas itu kan terbuat dari Iya. dua lingkaran yang Iya. identik Iya. sama persegi panjang. Itu nanti diukur dengan anak-anak harus tahu unsur-unsurnya dulu, mana jari-jarinya, mana tingginya, mana keliling lingkarannya, sehingga nanti anak-anak bisa mengerti untuk menghitung hasilnya. Berarti itu rencana ke depan itu. Kemudian untuk melaksanakan rencana itu siapa yang dilibatkan supaya itu berhasil? Misalnya anak-anak atau melibatkan orang tua atau melibatkan supaya mereka, tadi kan saya dengar mereka kadang-kadang kan nggak membawa alatnya. Nah, supaya itu tercapai untuk melaksanakan rencana yang menerapkan rumus, itu Bu Yuni kerjasama dengan siapa? Sementara saya nanti untuk komunikasi dengan mungkin bisa dengan orang tuanya Bu, untuk menyediakan alat yang dibutuhkan untuk, karena itu kan nyata Bu, kita punya nyata dari anak dengan mudah itu untuk mengukurnya juga harus ada penggaris Bu, itu mungkin jari-jarinya kemarin memang anak-anak juga menghitung yang sampai sini dinamakan apa saja kan, tadi titik tepi ke tengah dinamakan apa, nanti anak itu tahu, oh ini yang diameter, ini yang jari-jari, ini yang tinggi. Alhamdulillah. Itu berarti dilaksanakan sebelum anak-anak masuk kelas ya, artinya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya komunikasi dengan orang tua, kemudian dengan anak-anak. Untuk perawatannya, biasanya sehari sebelumnya kan sudah anak-anak sudah saya informasikan besok materi